Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah presentasi dari salah satu kelompok, yaitu kelompok 4 dari mata kuliah Introduction to Database. Sebelumnya, perkenalkan saya Ihsan Saputra. Di presentasi ini saya sebagai moderator. Tentunya penampilan saya nggak boleh kayak gini dong. Oke, saya akan ganti dulu atau menambahkan. Oke. Oke, jadi saya sudah mengubah, menambahkan dengan kemeja biar sedikit rapi ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Saputra, NPM 2141004. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin acara dari awal hingga akhir. Oke, jadi untuk kelompok 4 ini, tema apa yang kalian ambil untuk presentasi? Tema security database. Oh, security database, bagus sekali ya. Nggak perlu lama-lama, kita mulai aja presentasinya. Oke, perkenalkan nama saya Revan Surya, NPM 2141104. Saya akan menjelaskan tentang keamanan database. Jadi, apa itu keamanan database? Jadi, basis data atau yang disebut database, kumpulan informasi yang disimpan di komputer. Jadi, keamanan itu apa? Keamanan itu bebas dari bahaya. Terus, keamanan basis data itu kayak gimana? Jadi, mekanisme yang melindungi database terhadap ancaman yang sengaja atau tidak disengaja, atau perlindungan dari upaya jahat untuk mencuri atau mengubah data. Tujuan keamanan database yang pertama itu untuk memastikan bahwa hanya user yang berwenang yang dapat melaksanakan aktivitas yang terorientasi pada waktu diotorisasi. Yang kedua, untuk menentukan hak dan kewajiban pemrosesan dari semua user dalam penggunaan database. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Amin Abdul Aziz. Terima kasih untuk Saudara Revan Surya. Perkenalkan, nama saya Amin Abdul Aziz, PM 214145, akan meneruskan presentasi yang beliau sampaikan. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap situasi atau peristiwa, baik disengaja atau tidak, yang dapat mempengaruhi sistem, komputer sistem, maupun database. Ancaman basis data, kehilangan integritas atau loss of integrity, kehilangan ketersediaan, atau loss of availability, kehilangan kerahasiaan, atau loss of confidentiality. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan saya, Amin. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita Marti Salsabila dengan NPM 2141430. Akan melanjutkan presentasi dari Amin. Confidentiality atau kerahasiaan, yaitu tidak adanya yang bisa membaca data atau komunikasi kecuali kita menginginkannya. Yang kedua, yaitu melindungi database dari pengguna yang tidak sah. Yang ketiga, memastikan bahwa pengguna diizinkan untuk melakukan hal-hal yang mereka coba lakukan. Sebagai contoh, karyawan tidak boleh melihat gaji manajer mereka. Kerahasiaan atau confidentiality meliputi privacy, yaitu perlindungan data pribadi, kerahasiaan, yaitu perlindungan data organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Cindy. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani, NPM 2141431. Saya mau menjelaskan tentang integrity. Integrity atau integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data.
Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Integrity, aspek ini menekan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh ancaman, Trojan, virus, man-in-the-middle attack, pengubahan isi email. Solusinya, ekskripsi, digital signature, memproduksi data, pemrosesan, komunikasi kami kecuali kami menginginkannya, melindungi database dari pengguna yang berwenang, memastikan bahwa apa yang pengguna coba lakukan adalah benar. Sebagai contoh, seorang karyawan harus dapat mengubah informasinya sendiri. Begitu dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Dini yang sudah memberikan, terima kasih atas waktunya kepada Dini. Nama saya Fadli Insani, Alun Syafa, NPM 2141007. Saya di sini akan menjelaskan tentang availability di dalam database. Untuk kepentingan keamanan database itu adalah availability yang dimaksud adalah kita dapat mengakses data kita atau melakukan pemrosesan kita atau menggunakan kemampuan komunikasi kita kapan saja kita mau. Pengguna yang berwenang harus dapat mengakses data untuk tujuan sebagaimana diperlukan. Sebagai contoh, pesanan pembayaran terkait pajak harus dilakukan tepat waktu oleh Undang-Undang Perpajakan. Sehingga maksudnya adalah dengan adanya availability ini harusnya database itu bisa digunakan sesuai dengan kepentingannya, bisa diakses sesuai dengan kepentingannya. Seperti itu. Adapun berbagai tindakan balasan atau ancaman yang terjadi dikaitkan dengan kontrol fisik sampai dengan prosedur administrasi yang meliputi authorization, authentication, access control, views, backup and recovery, journaling, integrity, encryption sama dan write teknologi. Itu beberapa hal yang sebagai tindakan, sebagai balasan, sebagai pencegahan, sebagai proteksi dalam keamanan database jika memang ada ancaman. Hal-hal tersebut bisa digunakan sebagai pencegahan, sebagai perlindungan. Adapun penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Fadli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diko Erlangga dengan NPM 2141411. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman yang tadi. Yang pertama adalah authorization atau otorisasi, yaitu pemberian hak atau wewenang yang menyebabkan subjek memiliki legitimasi untuk mengakses sistem dan objek-objek dalam sistem. Kedua, autentikasi atau pembuktian keaslian, yaitu suatu mekanisme yang menentukan apakah user yang mengakses benar-benar user yang dimaksud. Yang ketiga, view, yaitu hasil dinamis dari satu atau lebih operasi relasional yang dioperasikan pada relasi atau tabel dasar untuk menghasilkan relasi atau tabel lainnya. View merupakan relasi atau tabel virtual yang tidak benar-benar ada dalam database, tetapi dihasilkan berdasarkan permintaan oleh user tertentu pada saat tertentu. Keempat, backup, yaitu suatu proses yang secara periodik mengambil salinan database dan log file, dapat juga berupa program untuk disimpan pada media penyimpanan offline. Kelima, journaling, yaitu suatu proses pemeliharaan dan penyimpanan log file dalam bentuk jurnal dari semua perubahan yang dilakukan terhadap database untuk kemudahan recovery bila terjadi kerusakan. Yang keenam, integrity, yaitu mencegah data dari ketidaksesuaian atau invalid dan mengakibatkan pemberian hasil yang salah. Ketujuh, encryption atau penyandian encoding data dengan menggunakan algoritma khusus yang membuat data tidak dapat dibaca oleh program tanpa kunci decryption. Kedelapan, RAID atau Redundant Array of Independent Disk Technology. RAID teknologi yaitu pertama, hardware di mana DBMS atau Database Management
security berjalan dengan fault tolerant, yang berarti bahwa DBMS harus tetap melanjutkan operasi walaupun terdapat satu komponen hardware yang rusak. Kedua, memberikan kesan memiliki komponen redundan atau lebih yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem kerja walaupun terdapat satu atau lebih kerusakan komponen. Ketiga, komponen hardware utama yang harus memiliki fault tolerant meliputi disk drives, disk controller, CPU, power supply, dan cooling fuse. Keempat, disk drive merupakan komponen yang paling mudah diserang dengan jarak yang dekat antar kerusakan dibandingkan dengan komponen hardware lainnya. Kelima, salah satu solusinya dengan menggunakan RAID teknologi, yaitu menyediakan serangkaian besar disk yang terdiri dari susunan beberapa disk independen diatur untuk memperbaiki ketahanan, reliability, dan meningkatkan performance. Mungkin sekian untuk materi database security. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus sekali presentasi dari kalian. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi aku ingin bertanya nih, untuk security sendiri, apakah penting buat database ini? Mohon dijawab. Baik, untuk security sendiri, itu cukup penting, sangat penting untuk dijalankan karena memang sekarang ini karena banyak sekali hal-hal yang diacu oleh data sehingga perlu penyimpanan yang aman, sehingga data-data yang penting, data-data pribadi yang akan mengakibatkan kerugian bagi seseorang itu bisa dicegah karena keamanan datanya dijaga dengan baik seperti itu, sehingga kepentingan security itu sangat penting sekali di masa sekarang ini. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Oh, begitu ya, Kak. Lagi yang mau ditanyakan mungkin? Satu lagi nih, Kak. Lalu seperti apa sih macam security yang kita tahu nih? Kalau security itu biasanya kayak antivirus atau software lainnya gitu, Kak. Mohon dijawab. Untuk security yang mungkin saya ketahui, yaitu access control, anti-malware software, application security, dan sebetulnya sih harusnya masih banyak lagi. Cuman yang saya ketahui hanya segitu. Wih, banyak ya sebenarnya. Oke, jadi dalam acara ini bisa saya simpulkan bahwa security itu banyak macamnya dan juga penggunaannya. Dan untuk database pun sangat membutuhkan security karena mencakup banyak data penting, mulai dari data pribadi seperti PC, laptop, dan sebagainya, sampai big data, yaitu seperti perusahaan maupun rumah sakit. Oke, terima kasih semuanya untuk presentator, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Cukup sekian video presentasi dari kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata maupun informasi yang kami sampaikan. Bila ada saran maupun kritik yang membangun, bisa komen di bawah maupun DM Instagram kami di deskripsi. Oke, terima kasih guys. Chandra, nah kalian diam di aku. Nangis lagi ya.